Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan belajar mengenai diagram bebas gaya. Nah, apa tuh diagram bebas gaya? Jadi, diagram bebas gaya itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan semua gaya yang bekerja pada satu benda. Ingat bahwa ketika kita belajar mengenai hukum Newton pertama dan kedua, hukum Newton itu hanya dapat bekerja pada satu benda yang sama, gitu ya. Nah, pada penggambaran diagram bebas gaya, benda itu dapat dianggap sebagai partikel titik. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada benda itu digambarkan sebagai anak panah vektor. Dan vektor gaya itu dapat dipindah atau digeser selama tetap bekerja pada benda yang ditinjau. Nah, ini konsep dari diagram bebas gaya. Tapi gimana nih maksudnya gitu ya? Nah, jadi misalkan di sini ada sebuah kotak yang berada di atas lantai yang ditarik dengan tali dan didorong dari belakang. Nah, gaya yang bekerja pada kotak itu ada gaya normal. Gaya normal itu mengarah ke atas dari permukaan sentuh kontak dengan lantai karena harus tegak lurus terhadap permukaan. Dan juga ada gaya berat. Gaya berat ini mengarah ke bawah dari pusat massa kotaknya, dari tengah gitu ya. Nah, kemudian ada gaya gesek yang mengarah ke kiri dari permukaan sentuh kotak dengan lantai. Dan juga ada gaya tegangan tali yang mengarah ke kanan dari titik yang dikaitkan terhadap tali. Dan juga ada gaya dorong yang mengarah ke kanan dari kiri kotak. Jadi kita bisa gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada kotak itu seperti ini. Nah, dalam penggambaran diagram bebas gaya, kotak itu dapat dianggap sebagai partikel titik. Nah, jadi kotak yang besar ini kita anggap sebagai titik. Dan semua gaya-gaya yang bekerja pada kotak itu dapat digeser sehingga hanya bekerja pada pusat titik. Nah, ini kita bisa melihat bahwa gaya tegangan tali, gaya dorong itu kan bekerja di salah satu sisi dari kotaknya. Dan juga gaya normal itu bekerja di bagian bawah kotaknya, gaya gesek itu juga bekerja di bagian bawah kotaknya. Sedangkan gaya berat itu baru berada di pusat kotaknya. Nah, ini semuanya itu bisa dianggap bekerja dari pusat titiknya. Jadi kalau kita gambarkan tuh gaya-gayanya seperti ini. Nah, jadi ada gaya normal dari pusat titik ke atas dan juga gaya berat dari pusat titik ke W, ada gaya gesek dari pusat titik ke kiri. Nah, di sini gaya dorongnya yang harusnya itu dari kiri kita bisa gambarkan dari kanan. Kenapa? Karena ini mengarah ke kanan. Ingat bahwa kita semua gaya-gayanya itu bisa digeser. Jadi kita gesernya ke kanan gitu ya, mengikuti arah dari gayanya. Dan juga gaya tegangan tali itu ke kanan. Dengan demikian, kalau gini kan gampang tuh. Kita bisa gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada kotak itu adalah FD ditambah T minus FG I. Jadi yang mengarah ke sumbu X itu yang sini, yang datar itu ada T, FD itu yang ke kanan dan juga FG yang ke kiri, jadi minus FG-nya. Dan juga yang bekerja pada sumbu Y itu adalah N dan W, N-nya ke atas dan W-nya ke bawah gitu ya. Jadi lebih mudah kan kalau kita menggambarkannya dalam satu titik. Nah, di sini kita bisa memisahkan sigma fx ya gaya yang bekerja pada arah x itu ada fd ditambah t minus fg, dan juga sigma fy gaya yang bekerja pada arah y itu adalah n minus w. Nah, sekarang kalau benda didorong dengan arah tertentu, gaya yang bekerja itu ada gaya berat yang mengarah ke bawah, kemudian ada gaya normal yang mengarah ke atas, kemudian ada gaya gesek yang mengarah ke kiri, ada gaya dorong yang mengarah membentuk sudut theta gitu ya terhadap horizontal dari kiri benda. Nah, ini kita bisa proyeksikan itu ada FD cos theta yaitu yang mengarah pada arah kanan gitu ya pada sumbu X, dan juga FD sin theta karena berada di depan sudut theta di sini yang mengarah pada sumbu Y. Nah, dalam penggambaran diagram bebas gaya, kotak itu dapat dianggap sebagai titik. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada kotak itu sama saja dengan gaya-gaya yang bekerja pada titik. Nah, kita bisa jabarkan di sini ada
gaya gesek, F gesek di sini, ada FD cos theta yang mengarah ke kanan, FD sin theta mengarah ke bawah, ada gaya berat W, ada gaya normal N, dan juga gaya dorongnya FD. Nah, jadi karena di sini kita bisa menggambarkan vektor dari gayanya itu adalah FD cos theta yang mengarah ke kanan dikurangi yang mengarah ke kiri yaitu FG, dan juga ditambah dengan yang ini I ya, dan juga ditambah dengan N minus W minus FD sin theta. Nah, di sini apa? FD-nya itu nggak usah karena sudah kita jabarkan ke FD cos theta dan FD sin theta. Nah, sekarang kalau dua benda yang sedang bersentuhan, yang sedang didorong. Jadi di sini seperti ini. Gaya yang bekerja itu ada gaya berat benda pertama, ada gaya berat benda kedua, ada gaya normal benda pertama, ada gaya normal benda kedua. Nah, selanjutnya ada gaya dorong ke kanan gitu ya. Dan juga ada gaya kontak antara benda pertama terhadap benda kedua yang mengarah ke kiri. Dan juga ada gaya kontak benda kedua terhadap benda pertama. Ini seperti gaya normal, tapi permukaannya itu adalah permukaan dari, nah ini bendanya ini gitu ya. Kita tuliskan sebagai F21. F21 itu adalah gaya kontak yang diakibatkan oleh benda kedua yang ini yang dialami oleh benda pertama. Nah, di sini juga F12 itu adalah gaya kontak yang dialami oleh benda kedua dan diakibatkan oleh benda pertama, F12. Nah, ini adalah gaya aksi reaksi. Nah, kemudian ada gaya gesek benda pertama yang mengarah ke kiri, dan juga ada gaya gesek yang dimiliki oleh benda kedua mengarah ke kanan, ke kiri juga gitu ya. Tapi di sini ya di benda-benda itu sendiri. Nah, sekarang kita bisa gambarkan diagram bebas gayanya dengan menganggap sebagai titik. Sekarang untuk benda pertama, kita bisa gambarkan titik untuk benda pertama, dan juga kita bisa gambarkan titik untuk benda kedua. Nah, semua gaya yang bekerja pada kotak pertama dan kotak kedua itu bisa digeser sehingga bekerja pada pusat titik benda itu. Jadi di sini gaya-gaya yang bekerja pada benda pertama pada FG1, F21, N1, W1, dan FD. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada benda kedua itu ada N2, FG2, F12, W2. Dan ini kita harus menghitungnya itu satu persatu. Jadi gaya total yang bekerja pada benda pertama ya kita tuliskan seperti ini, dan juga gaya total yang bekerja pada benda kedua kita bisa tuliskan seperti ini. Kita nggak boleh membuat dua benda ini menjadi satu titik gitu ya, nggak bisa. Jadi harus satu per satu gitu.